Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta sejumlah pelonggaran pada saat pemberlakuan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita langsung bergabung dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bapak Haryadi Sukamdhani. Selamat siang, Pak Haryadi, dan salam sehat selalu. Ya, selamat siang, Mas Tom. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini langsung saja kalau melihat dari rencana kebijakan terkait PPKM level 3 di libur Natal dan Tahun Baru, pelonggaran apa saja yang diajukan oleh PHRI sendiri terkait ini? Jadi begini, Mas. Kalau sebenarnya yang kami perlu juga verifikasi ke pemerintah itu adalah PPKM level 3-nya ini apakah seperti yang sudah pernah berjalan ya pada bulan Agustus, September, Oktober ya. Itu kan sebagian waktu pas kita kena serangan varian Delta yang tertinggi di mulai bulan Juni ya. Nah, kalau yang terjadi ada level 3 seperti itu, maka sebetulnya itu juga akan mengganggu roda ekonomi kita karena contohnya dari sisi manufaktur itu berarti harus dikurangi 50% dari kapasitas. Lalu yang perkantoran itu juga harus WFH sebagian seperti itu. Nah, tentunya ini yang perlu dilihat. Jadi artinya gini, kalau tujuannya adalah untuk mengerem supaya tidak terjadi kerumunan ataupun aktivitas penumpukan masyarakat di suatu wilayah, tentu pendekatannya adalah pendekatan untuk melakukan ke arah sana. Jadi misalnya kami setuju dengan misalnya untuk tidak ada cuti, baik untuk pegawai sipil maupun juga pegawai swasta, misalnya seperti itu. Lalu juga mungkin ada pembatasan uh, kursi pesawat terbang, jumlah pesawatnya seperti itu. Nah, itu akan cukup efektif untuk menahan terjadinya traffic menuju ke satu wilayah-wilayah tertentu yang memang kita khawatirkan akan terjadi klaster baru. Demikian juga selebrasi perayaan Tahun Baru yang ditiadakan itu juga menurut kami mendukung karena nanti diharapkan dengan tidak adanya selebrasi maka tidak ada kerumunan. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya perlu kejelasan juga dari pemerintah. Kalau seperti itu, pada intinya adalah kita bisa menjaga kondisi yang tercapai pada hari ini di level 1 PPKM, dan ini kita jaga sampai nanti setelah Tahun Baru, ini akan sangat baik sekali begitu. Nah, tapi kalau kita memakai PPKM level 3 seperti yang tadi saya sebutkan tadi, maka memang akan ada konsekuensi terhadap kegiatan ekonomi kita ya. Nah, sebenarnya itu kalau kami dari sektor pariwisata kami sangat memahami, dan kami juga sudah melakukan koordinasi untuk tidak melakukan selebrasi misalnya seperti itu juga sudah kita jalankan. Jadi intinya adalah sebenarnya kami berharap kondisi hari ini kita akan teruskan sampai nanti sampai dengan akhir tahun ya, sampai dengan Tahun Baru nanti. Begitu, Mas Tommy. Baik, Mas Haryadi, kalau melihat dari pendapat tersebut berarti diharapkan adalah kebijakan turunan yang lebih dilonggarkan ya, melihat kondisi yang ada saat Ya, ini, terutama untuk menghidupkan roda betul. perekonomian di sektor hotel dan restoran. Ya, Nah, betul. tapi kalau melihat dari kondisi yang sekarang dengan adanya relaksasi sejumlah kegiatan usaha terkait dengan PPKM level 1, apakah sudah ada geliat yang terlihat signifikan? Sudah, sudah sangat bagus sekali, Mas Tommy. Jadi justru itu yang kita berharap, bahwa geliat yang sudah mulai berjalan ini jangan lagi nanti terhenti ya, atau direm lagi karena tadi masalah liburan Tahun Baru dan Natal gitu. Jadi kita berharapnya kondisi ini kita jaga terus, karena kalau tadi pendekatannya seperti yang saya sampaikan, PPKM yang lalu, PPKM level 3 yang lalu, itu pasti akan dampaknya akan besar, Mas, itu. Nah, ini jadi kita berharap ada modifikasi di PPKM level 3 ini. Yang jelas bahwa kami akan mendukung sepenuhnya untuk jangan sampai terjadi lonjakan ya. Itu kita sepakat mendukung ke sana. Itu saja. Jadi perlu kejelasan dari PPKM level 3 ini yang seperti apa gitu kan. Itu saja, Mas. Nah, Mas Haryadi, kalau melihat dari komunikasi dengan sektor pariwisata, terutama Kemenparekraf, tadi sebelumnya di berita kami sudah disampaikan bahwa ini tidak terkait dari sisi operasional hotel ataupun restoran. Nah, dengan adanya statement ini, apakah ini memberikan sebuah penyegaran dan juga unsur positif, atau misalnya ada tindak lanjut lagi komunikasi yang dilakukan oleh PHRI dengan Kemenparekraf ataupun kementerian terkait?
Jadi gini Mas, jadi sektor pariwisata tidak lepas dari sektor lainnya ya, termasuk juga hotel restoran. Jadi bisa dibayangkan kalau PPKM level 3 yang diberlakukan seperti yang lalu, itu apa kantor WFH ya, melakukan WFH itu kan berarti terjadi penurunan aktivitas gitu. Nah, itu pasti akan berdampak kepada sektor yang lain, termasuk sektor pariwisata dalam hal ini hotel dan restoran. Seperti itu Mas. Jadi harus sinkron karena tadi kan disampaikan juga bahwa nggak boleh cuti gitu kan ya, nggak boleh cuti, tapi kalau kalau level 3 PPKM yang lalu itu WFH loh sebagian gitu kan. Nah, Hmm. apakah nanti akan seperti itu? Nah, ini kan mesti ada penjelasan mau bagaimana. Karena nih apa menurut pandangan kami berbeda ya dengan kasus dengan penerapan level 3 yang lalu. Kalau level 3 yang lalu kan memang direm betul karena memang kondisi apa COVID-nya tinggi ya. Nah, sekarang ini kan relatif landai. Nah, kita berharap bahwa kondisi yang landai ini di apa barengi juga dengan aturan untuk mengantisipasi liburan Nataru tadi dengan kondisi yang ada begitu. Maksud kami Oke. begitu. Jadi tidak serta-merta apa direm semuanya. Kalau direm semuanya pasti berdampak. Tadi juga disampaikan oleh apa Pak Sandiaga Uno ya Ya. bahwa tidak mempengaruhi operasional. Betul tidak ada operasional, tapi kalau penerapannya PPKM yang lalu ya pasti berpengaruh karena misalnya kegiatan rapat kan PPKM level 3 belum boleh rapat untuk apa untuk kapasitasnya hanya 25% begitu dan nggak boleh yang di restoran itu dine in hanya dibatasi 50%. Nah, seperti itu Mas. Nah, ini yang perlu kejelasan gitu loh. Ini seperti apa? Kalau kami mengusulkan posisi hari inilah yang kita jaga. Hari ini adalah yang terbaik di mana kita berlakukan PPKM semuanya terkendali ya seperti ini dan kita juga tidak mengharapkan pada waktu libur Nataru nanti terjadi lonjakan aktivitas masyarakat dalam apa destinasi-destinasi tertentu gitu. Itu kita juga sependapat bahwa kita tidak mau seperti itu. Begitu Mas Tommy. Baik, Mas Riyadi, terima kasih banyak atas waktunya bersama Ya, kami di seputar iNews RCTI dan sekali lagi kami doakan sehat selalu. ya. Terima kasih Mas. Terima kasih ya Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI.